adalah sufi dan tarekat. Walaupun gak semuanya, tapi mayoritas orang-orang sufi dan tarekat, mereka ini menyimpang dalam beberapa hal, terutama terkait masalah ketaatan kepada syekh, kepada gurunya, mursyidnya, terkadang berlebihan. Ada di antara keyakinan mereka itu bahwa mursyid ataupun syekh atau wali dalam bahasa mereka, kalau sudah sampai derajat tertentu, dia itu bisa kasyaf. Apa kasyaf itu? Yaitu Allah menampakkan diri di hadapannya dan berdialog dengan wali tersebut. Mengerikan kan? Jadi Allah menampakkan diri di hadapan dia, namanya kasyaf. Allah membuka api. Anda bayangkan, Nabi Musa saja pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Musa, ya, engkau tidak akan mampu melihatku. Kan Musa pernah mengatakan di mana dalam surat Al-A'raf, ya, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan ketika Musa datang dari waktu yang telah kami janjikan, wa kallamahu rabbuh, dan Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini juga dalil bahwa Allah bisa berbicara. Cuma cara bicara Allah tentu beda dengan cara bicara kita. Mau cara bicara manusia sama cara bicara hewan aja beda. Apalagi antara kita dengan Khaliq jauh lebih berbeda. Kalau kita cara bicaranya mulut digerakkan, lidah kita digerakkan, kan begitu. Tapi cara hewan berbicara mungkin beda lagi. Cara nyamuk berbicara dengan nyamuk lain juga berbeda. Artinya ketika kita menetapkan Allah bisa berbicara, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Baik mas sekalian, kemudian wa qala rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, perlihatkan dirimu, aku ingin melihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala lan tarani, Musa, kamu tidak akan mampu melihatku, walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makana fasawfa taran. Tapi lihatlah kepada gunung itu, kalau gunung tersebut bisa bertahan, tidak hancur, engkau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya di hadapan gunung hancur, berantakan. Musa begitu melihat kejadian tersebut, pingsan karena ngerinya peristiwa tersebut. Boleh pingsan. Itu Musa saja nggak bisa melihat Allah. Ini ada wali yang kalau sudah sampai derajat tertentu itu bisa kasyaf, dia bisa berjumpa dengan Allah. Nanti Allah memberi ilham kepada dia supaya dia berzikir geleng-geleng berapa kali misalnya, supaya dia berzikir di mana. Itu kayaknya sebagai tarekat misalnya. Maka kalau Anda melihat sebagian kiai yang mengikuti tarekat-tarekat yang menyimpang, itu kadang bicara itu cerita hal-hal yang kadang gak masuk akal. Bagaimana ada seorang wali berbicara dengan anjing, masuk akal. Ada seorang wali berburu sama anjing karena dia lihat anjing itu wali Allah. Dari mana? Wali Allah kok anjing? Apa Allah kurang wali? Ada cerita dusta sufi seperti dia muslim. Nah, masalah muslimin yang mudah berdiri Allah Subhanahu wa taala, termasuk ada keyakinan yang sangat parah juga, namanya manugani qaul gusti. Itu apa? Bersatunya Allah dengan makhluk. Pertama kali sebenarnya yang mencetuskan ini adalah orang-orang Persia. Orang-orang Persia sebenarnya sebelum Islam datang. Kemudian ketika orang-orang Persia masuk Islam, nah sebagian keyakinan Persia, ya zaman Zoroaster, para penyembah api, para penyembah berhala, para penyembah arwah itu akhirnya dibawa ke dalam Islam. Akhirnya mereka berpikiran bahwa Allah wahdatul wujud. Semua yang ada di dunia ini wujud dari satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini gak punya wujud hakiki. Wujud kita sebenarnya wujud Allah. Sampai bingung kan dia bicara gitu? Saya juga kadang bingung juga dia ngomong kayak gitu ya. Jadi wujud kita ini gak ada wujud kita, tapi
kita ada wujud Allah. Itu namanya wahdatul wujud namanya ya. Nah, kemudian al-hulul wal ittihad. Apa ittihad? Allah menyatu dengan makhluknya. Jadi dalam diri kita ada titisan Allah. Semakin sempurna kewalian seseorang, berarti semakin sempurna titisan Allah dalam dirinya. Jadi Allah menitis bisa 10% kalau dia nggak begitu soleh. Kalau dia orang soleh, rajin tahajud, rajin Senin Kamis, mungkin nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menitis dalam dirinya berapa persen? Mungkin 70% misalkan ya. Kemudian kalau dia hafid Quran atau apa, nanti Allah menitis dalam dirinya itu 90%. Lah kalau dia kuat ibadahnya, bisa-bisa dalam dirinya ada berapa? 100% Allah. Gitu jemaah sekalian. Nah itu pernah terjadi pada zaman dulu. Namanya Al-Hallaj. Nah jemaah sekalian yang berbeda dengan Subhanahu wa Ta'ala, Al-Hallaj pada zaman dulu dia mengatakan bahwa dirinya seorang wali yang sangat sempurna. Karena dirinya seorang wali yang sangat sempurna, pada dirinya ada titisan Allah yang sangat sempurna, maka sujud dan rukulah kepadaku, kata Al-Hallaj kepada murid-muridnya. Diingatkan oleh para ulama, ngeyel. Diingatkan, disuruh taubat, nggak mau. Akhirnya para ulama punya cara sendiri. Orang yang sesat, yang menyebabkan orang lain bisa murtad, cara dia itu satu disuruh taubat kalau nggak mau. Kalau pada zaman Islam, ibu-ibu, bapak-bapak, caranya apa? Supaya manusia selamat dari kejahatannya, dari pemikirannya yang buruk, yaitu apa? Pisahkan kepalanya baik-baik dari badannya. Selesai. Jadi diskusinya para ulama. Dieksekusi, akhirnya kepalanya ditaruh di gerbang pintu masuk kota Baghdad. Ditulis, hadza jazaa'ul mulhidin. Inilah balasan bagi orang-orang yang ilhad, yang ateis, yang mengatakan bahwa dalam dirinya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu para ulama dulu. Hal yang sama terjadi pada Sesi Jenar, di mana dia mengklaim bahwa dalam dirinya ada siapa? Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat Wali Songo dalam sebagian riwayat itu memfatwakan Sesi Jenar murtad. Tapi sekarang pemikiran-pemikiran Sesi Jenar itu berkembang di kampus-kampus Islam. Buku-buku saya lihat beberapa skripsi, bahkan disertasi doktoral terkait masalah pemikiran siapa? Sesi Jenar. Saya kadang bingung, kenapa yang gak dikaji pemikiran Buya Hamka? Kenapa yang gak dikaji pemikirannya Sunan Bonang, seorang ulama yang sangat luar biasa? Kenapa yang gak dikaji adalah pemikirannya siapa? Pemikiran Haji Hashim Asy'ari. Kok yang dicari adalah yang nyeleneh-nyeleneh? Katanya ilmiah. In the name of ilmiah, kesesatan dibudayakan. Ya. Baik jemaah sekalian, ini ya sebagian yang menyimpang begitu, beda wujud. Ya. Banyak yang berpikiran seperti itu jemaah sekalian, banyak sekali. Kemudian masih banyak sekali sebenarnya kalau kita melihat sufi maupun tarekat ini. Nah ini contoh fitnah syubhat pada zaman dulu. Nah kalau contoh fitnah syubhat zaman sekarang itu banyak sekali, juga tambah banyak. Semakin dekatnya dengan zaman, semakin banyak juga fitnah syubhat yang menimpa umat Islam. Apa itu? Ada sekulerisme, ada liberalisme, ada pluralisme, ada Ahmadiyah, ada ateisme, ada komunisme, ada kejawen dan lain-lain. Banyak sekali. Dalam fatwa MUI termasuk LDII. Walaupun kemarin rame-rame di masjid di masjid MUI di Pasar Gentian, karena ada mantan Ustadz LDII mau bersaksi di hadapan MUI bahwa LDII belum berubah, masih mengkafirkan di luar kelompok mereka. Akhirnya digeruduk, nggak jadi kemarin ya, digeruduk ketahuan. Tapi beberapa orang yang mereka datang kepada kita di Anas, mereka minta support, ya mereka sudah keluar karena tadi mereka merasa pemikirannya sudah sangat jauh dari ajaran Islam. Tapi sebagian lain mereka sudah berubah, nggak tahu berubah apa benar, tapi faktanya mereka masih seperti itu. Ya, berubah atau tidak
Katanya kami sudah berubah, kami sudah gak mengkafirkan siapapun. Coba lihat, ada gak orang DI yang mau sholat di belakang kita? Kalau ada bagus. Tapi permasalahannya itu keputusan pribadi atau memang itu sebuah manhaj yang sudah berubah, pemikiran sudah berubah. Karena kita lihat sebagai teman-teman sekalian, mereka tidak mau sholat di belakang umat Islam lainnya dan nggak mau sholat Jumat kecuali di masjid mereka. Artinya apa? Pemikirannya belum berubah. Ngeri juga ya. Tapi saya yakin ketika zaman semakin canggih, orang mendapatkan akses informasi dan ilmu semakin mudah, maka pemikiran-pemikiran sesat itu akan menemui jalan putus sebenarnya. Asalkan dakwah kita tetap disampaikan dengan jelas sebagaimana mungkin, terutama media. Mungkin mereka sudah ngaji Istiqlal nggak mau, tapi sekali lihat di YouTube mungkin dengerin, malu-malu dengerin sendiri di bawah pojok misalkan. Iya. Makanya pentingnya dakwah media itu jamaah sekalian. Banyak orang yang berusia ngaji bersama dengan kita. Ngajinya itu mereka di YouTube, sehingga mereka banyak sadar. Saya mungkin pernah cerita kepada aku, saya punya pengalaman yang unik ya dengan teman-teman kita seperti itu. Jemaah sekalian, jadi ada salah seorang dokter, dia semenjak SMA sampai dia kuliah sampai S1, bahkan sampai spesialis. Beliau ini ikut pengajian ini, apa namanya, LDI. Senangnya apa katanya? Karena senangnya hadis langsung kajian Sahih Bukhari, kita bilang Sahih Bukhari, Al-Quran langsung tafsir lafziyah, senang banget kan dia. Jadi betul-betul murni, nggak pakai pikiran manusia. Nah inilah bahayanya ya. Kalau nggak pakai kayak para ulama ya. Sehingga cerita dia nikah sama sesama jamaah. Sehingga cerita dia nikah. Pokoknya keyakinan dia itu yang ditanamkan adalah selain anggota jamaah mereka kafir, maka haram bermakmum di belakang jamaah mereka. Kenapa? Karena bermakmum di belakang orang kafir sholatnya batal. Sehingga cerita Allah Subhanahu wa taala menakdirkan beliau ini untuk mendampingi jamaah haji. Berangkatlah, masya Allah. Haji gratis kan jangan-jangan jamaah haji yang sakit. Haji gratis. Dan luar biasa begini, sampai di sana Allah Subhanahu wa taala berhidayah. Apa itu? Dia membaca hadis keutamaan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Apalagi sholat berjamaah, di mana pahalanya dilipat gandakan berapa? 100.000 kali. Wah. Tapi yang buat dia bingung, imamnya itu pasti bukan warga LDI gitu ya. Paham ya? Imamnya Masjid Haram itu pasti bukan warga LDI. Bingung dia. Sholat orang ya. Nek gak sholat yang gak dapat fadilah berjamaah, nek sholat enggak sah. Akhirnya beliau saking bingungnya sholatnya 2 kali. Ya sholat sama imam sampai di hotel, ulang sholatnya. Tapi akhirnya ditanya sama jamaah lain, dok, kok sampean itu diulangi terus sholatnya? Ini apa? Bingung gak bisa jawab. Ini dia mulai berpikir ada masalah dari keyakinan saya ini. Ada masalah dari keyakinan saya ini. Kenapa? Kalau keyakinan itu benar, dia tidak bikin masalah dan tidak bikin bingung. Kalau keyakinan itu salah, pasti orang mengalami apa? Kebingungan. Sehingga cerita beliau dialog dengan jamaah haji dari Indonesia yang jumlahnya mungkin jutaan, ratusan ribu. Mereka cerita datang ada yang jual warisannya hanya untuk bisa haji, bisa wukuf di Arafah, bisa berdoa di Ka'bah, atau bisa berdoa di Makkah Mukarramah. Ada yang harus menjual tanah, ada yang nabung sekian puluh tahun. Wah, perjuangan banget nih boleh bilang. Singkat cerita, terjadilah wukuf Arafah. Berangkat untuk wukuf Arafah, beliau melihat jutaan orang hadir di Arafah menangis berdoa kepada Allah dengan khusyuk. Beliau melihat, ya Allah, ini warga LDI paling 0,0 sekian persen, 99,90% mungkin
non NDI, dari berbagai negara. Masa mereka semua masuk neraka ya Allah? Dia mulai berpikir, terus ini perang memikirkan di Arafah, ya Allah, masa mereka semua masuk neraka karena tidak menjadi jamaah kami. Dia berpikir, ada masalah ini, ada masalah. Kemudian sampai di mana? Sampai di Masjid Nabawi juga. Sampai di Masjid Nabawi, dia berpikir di sana ada makamnya Rasulullah, Abu Bakar maupun Umar. Dia berpikir, apa dulu Abu Bakar Umar YDI atau apa ya? Pikiran kayak apa? Dia ini perang betul ya sekalian. Perang betul di pemikiran beliau ini. Ya Allah, orang yang bangun masjid kayak gini, ya pasti bukan YDI. Ya kan? Yang bangun masjidnya bukan sendiri kan ya? Dia mikir pusing katanya. Sampai pulang Indonesia, dia akhirnya protes dengan keluarganya. Ini kayaknya ada yang salah di pikiran kita. Nggak mungkin caranya seperti ini berislam. Wah, terjadi sedikit kelas. Puncaknya itu beliau berontak dan tidak mau lagi ikut ngaji ketika beliau itu ke Frankfurt, mana? Jerman, untuk mengambil kursus sikap di sana. Di Frankfurt itu beliau cerita antara hotelnya, penginapannya dengan masjid dan tempat seminarnya itu, tempat kuliahnya itu, kuliah sekali jauh, harus naik taksi. Nah, kebetulan ada orang-orang Bangladesh Muslim yang nyupir. Ketika mau dibayar, bilang, kalian muslimah? Iya, sudah cukup. Kalian pakai jilbab di negeri kafir seperti itu, maksud saya, di negeri asing seperti ini, itu sudah membuat hati kami sangat tenang sekali. Udah, kalian cukup membayar kami dengan doa saja. Kalian butuh apa? Panggil kami. Mau belanja? Panggil kami. Jadi begitu terus. Jadi kalau apa? Telepon, Mas, kami belanja di mall. Dah. Oh, kayak mau ke masjid, datang sekitar tersebut. Terus akhirnya Pak akrab cerita bagaimana mereka cerita suka saya, kami sini juga berjuang untuk menghidupi keluarga kami di kampung sana. Ya di sini kami kadang sosok dipersulit dakwah kami. Alhamdulillah kami bisa bangun Islamic Center, kami bisa berdakwah, kami bisa open course ya, kursus Islam yang luas ya. Orang bisa belajar di sini, bahkan banyak orang Kristen juga yang datang kemudian mereka syahadat. Alhamdulillah kita senang sekali. Dia terus mikir, ya Allah, orang sebaik ini pasti bukan yang juga ini. Masa dia kafir ya Allah, masuk neraka. Padahal dia juga memasukkan orang ke dalam Islam. Ya Allah, ini pasti ada masalah. Pulang ini keluarganya. Sehingga cerita ketemu sama saya dan diskusi panjang lebar terkait masalah imamah, bai'ah, masalah jamaah ya. Saya udah paham sih, orang kalau udah berbicara imamah, bai'ah, jamaah itu hanya ada 3 kemungkinan. Satu Syiah, yang kedua NDI, kalau enggak jamaah-jamaah jihad yang memang dalam rangka untuk menegakkan jihad mereka tidak mau harus menjadi kepemimpinan ya, harus ada bai'ah macam-macam segala. Saya bilang jamaah itu benar. Maksudnya bahwa berjamaah harus ada iya, tapi tergantung jamaah apa dulu kan gitu ya. Bai'ah itu boleh, tapi tergantung bai'ah dalam bentuk apa dulu. Termasuk masalah imamah, kepemimpinan. Harus memimpin ya. Jangankan dalam masalah menegakkan Islam, safar saja Nabi Muhammad mau mengharuskan kita mengangkat pemimpin ada safar. Ketemu maksud saya begini ternyata sama keluarganya ternyata jadi boleh setia berjamaah. Iya, tapi tergantung jamaah kayak apa dulu. Kalau jamaah kafir dan orang lain tidak boleh, langsung harus kaget. Dan gini aja lah. Menurut saya bapak sama ibu dan keluarga ya NDI ya. Ustaz kok tahu? Ya sih, mamu-mamunya begitu. Diskusi, alhamdulillah mereka dapat pencerahan. Kemudian mereka siap untuk hijrah dengan beberapa pemikirannya. Jadi jangan saya paling masalah tadi. Indonesia itu luar biasa. Aliran-aliran sesat sampai disebutkan oleh data Kemenang ada kurang lebih 500 aliran sesat yang sedikit aja merepotkan, apalagi yang 500 sama sekali. Baik, sekalian yang berada di rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya bicara pada ini semuanya, ada semuanya. Apa sebenarnya yang menyebabkan dalam di negeri kita ini banyak sekali aliran sesat? Penyebabnya apa? Nah,
sedikit saya ini. Baik, terus kalian yang benar-benar dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, ini satu hal yang menurut saya perlu kita garis bawahi ya, terkait masalah berkembangnya aliran sesat di negeri kita ini. Poin pertama, faktor yang paling dominan adalah terkait masalah akidah yang lurus itu jauh dari masyarakat. Ini hari ini kita hidup di mana dakwah, akidah dan tauhid yang benar itu jarang disuarakan. Kajian-kajian akidah itu jarang. Tabligh akbar banyak, tapi pelajaran akidah, masalah tauhid, masalah syirik, masalah nifaq. Banyak orang yang berbicara wudu, sholat, puasa, zakat, tapi jarang berbicara masalah iman, kufur, nifaq, syirik. Banyak orang berbicara pembatal sholat, pembatal puasa, pembatal zakat, pembatal wudu, tapi jarang orang yang berbicara pembatal keimanan dan pembatal Islaman. Jadi ini permasalahannya Mas Blim, akidah yang lurus itu nggak ada di dalam masyarakat kita, hampir hilang. Faktor yang kedua yang kita lihat di negeri kita ini adalah apa? Faktor ta'assub. Apa ta'assub itu? Fanatisme buta. Ya. Ini yang bermasalah di kita. Fanatisme buta. Pokoknya ini kelompokku benar, tanpa mencoba membuka pikiran kepada pemikiran kelompok lainnya. Ini fakta yang kedua. Yang ketiga, yang paling berbahaya di negeri kita adalah apa? Taklid buta kepada kiai, kepada ulama, tanpa mengetahui dalil. Terus pokoknya lihat kiai kayak gitu ya gitu, nggak tahu ada dalil atau tidak. Kalau kiainya suatu waktu sholat begini, yang begini. Saya pernah dilihat di kampung itu ada kiai NU, mana orangnya soleh, orangnya suka berbuat kebaikan, orangnya gemar berinfak, dermawan orang. Tapi seringkali membuat hal-hal yang kita bingung. Kadang sholatnya begini, akhirnya jemaah ikut begini. Ya. Nanti kalau dia sholat begini, jemaah ikut begini. Saya tanya Mbah di kampung, Mbah, ngopo kok sholatnya kayak gitu? Yes, bahaya begitu. Nah, oh begitu ya, bodoh ya. Jadi ya, pokoknya apa kata kiai dilaksanakan tanpa melihat dalil sama sekali. Ya. Nah ini yang terjadi di negeri kita. Saya pernah ketemu dengan salah seorang di daerah Solo ini, imam masjid. Saya satu waktu berbicara terkait masalah syarat sah sholat. Salah satunya apa? Bersuci, mensucikan diri dari hadas besar maupun hadas kecil. Yaitu apa? Salah satu dengan wudu. Jadi setiap mau sholat harus wudu, kecuali kalau wudunya tidak batal. Dia mengatakan, Ustaz, ya kalau sudah mandi bagaimana? Ya tetap wudu, Mbak. Enggak, kalau dari sawah, petani, dari sawah saya langsung mandi. Lah mandi ya wudu boten. Lah habis mandi ya boten wudu langsung masjid. Karena perasaan saya itu uang mandi lebih komplit suci daripada wudu. Ya enggak boleh, Mbak. Jadi sekian lama sampai ngimamin tanpa wudu. Ya sok-sok wudu, sok-sok orang. Loh sampai ngertinya dari mana, Pak? Gini loh, Ustaz. Dulu ada kiai yang bangun masjid, kiai saya dulu. Kiai saya itu kan petani dan pulang dari ladang, masih dari apa? Bahasa sawah apa namanya? Sawah apa? Pulang dari Tegalan. Pulang dari Tegalan, saya lihat kiai saya itu kadang panik ke jalan, kemudian sholat maghrib ini mengimami. Sampai mungkin nggak ngerti, dia wudhu mungkin boten Ustaz. Dia lama-lamanya. Ternyata sekian waktu dia mengimami itu tanpa wudhu. Ya semoga Allah maafkan ya. Ini namanya taklid buta ya Ustaz. Mending itu dalam urusan sholat. Yang paling berbahaya dalam urusan pemikiran. Ini namanya apa? Taklid buta. Yang keempat,
kesesatan di negeri kita itu seringkali karena apa? Gulu. Baca ke tulisan saya. Kelihatan atau kebaca? Kelihatan dan kebaca. Enggak bisa. Karena warnanya merah. Oh, karena warnanya merah. Ini nggak bisa mengubah warnanya. Backgroundnya sih yang dirubah. Oh, bisa. Baik, teman sekalian, yang ketiga, yang keempat adalah gulu. Apa gulu? Gulu fisolihin, berlebih-lebihan dalam menghormati orang soleh. Menghormati orang soleh itu tadi saya dengar sekilas tadi pas saya datang, Ustaz Lukman sudah sedikit menceritakan mungkin ya. Menghormati orang soleh itu wajib, apalagi dia seorang guru, seorang kiai, seorang ulama yang senantiasa memberi pencerahan kepada masyarakat itu wajib. Tapi berlebih-lebihan dalam menghormati mereka bisa sampai derajat haram. Sepertinya apa? Seperti kalau kiainya habis makan cekoan, ya, kemudian diminum. Kenapa? Ada barokahnya. Bapak nggak ngerti mungkin, nggak pernah mengalami. Saya mengalami, Pak. Di kampung kami itu kalau kiai itu makan itu bukan nasi sisanya atau lauk sisanya, tapi apa? Cekokannya tadi, atau sisa apa? Sisa minuman yang masih ada sisa di gelas direbut. Kenapa? Barokah. Saya sebagai orang nggak suka yang gitu-gitu, cuma lu dipaksa. Ya. Kan saya agak kritis. Buat apa sih kotor kan? Apalagi kalau makan itu habis makan ikan tahu. Gimana coba? Habis. Tapi disuruh minum, saya ambil muntah dulu. Minum ini tangan kiainya. Minum hampir muntah saya. Karena amis tadi. Berlebihan ya Ustaz. Iim itu pernah menemani istri Basir itu pernah menemani Ustaz Bakar Basir ke Madura dulu pas udah lagi masih suka dulu. Beliau cerita, saya bilang kita dulu. Kan biasanya oleh panitia dikasih apa? Botol, boleh minum. Kadang kelupaan, tertinggal. Jadi habis pengajian itu orang berebutan. Ngalap berkahnya Pak Kiai, udah tahu ya mau gitu kan, nggak ngerti. Awalnya nggak ngerti ini ada apa orang rame-rame ini ya. Terus sama, kalau mereka minum terus nanti buang apa namanya sisa botolnya, itu buat rebutan. Oh ternyata ngalap berkah. Setelah itu Ustaz Iim cerita, setelah kami minum dia udah tahu di plastiknya, nggak kita buang, tahu aja nanti buangnya di jalan jauh. Ya. Al-Qulu fi Sholihin, berlebihan menghormati orang soleh. Walaupun mungkin orang soleh tidak ingin dihormati seperti itu, bukan berarti kita nggak boleh menghormati, harus. Tapi masalah itu terlalu berlebihan, mengerikan. Artinya sebagai pesantren, itu kalau mau menemui kiai, Anda nggak boleh jalan begini atau begini, kan? Itu jalan pakai lutut. Jangan pakai lutut, betul? Ya. Jadi kalau kiai lewat, Anda nggak boleh berdiri, langsung berdiri pakai lutut. Sampai seperti itu terlalu berlebihan dalam menghormati ulama, orang-orang soleh, itu akan menyebabkan penyimpangan dalam masalah akidah. Udah tahu orang soleh salah, tapi diikuti kesalahannya. Padahal mungkin beliau paling ingatkan senang orang soleh tersebut. Nah jadi mas kalian ini yang ke berapa? Yang keempat. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah apa? Yang paling berbahaya adalah metodologi belajar Islam yang salah di negeri kita. Metodologi belajar Islam yang sangat mengerikan sekali. Ya. Nah, ini sekalian, Bapak sekalian, kalau Anda lihat di negeri kita ini, metodologi pembelajarannya adalah metodologi pendekatan mirip-mirip Mu'tazilah. Pembelajaran Islam di kampus-kampus itu pakai metodologi Mu'tazilah. Yaitu apa metodologi kalau sekarang mungkin orang liberal, sehingga memahami Islam itu akhirnya kembali. Sebagai sebuah contoh ya sekalian, dalam memahami akidah yang dikaji bukan akidahnya Imam Asy-Syafi'i, bukan akidahnya Imam Ahmad, bukan akidah yang dirangkum oleh Imam At-Tahawi atau dirangkum oleh Abu Hatim Ar-Razi
atau dirampung oleh ulama-ulama besar, enggak. Yang dikaji adalah akidah filsafat. Akidah dicampur filsafat. Ya rusak cara berpikirnya. Rusak betul. Dan kita melihat anak-anak seperti itu. Sampai suatu waktu zaman saya ada seorang dosen di Surabaya itu diceritakan Ustaz Indonesia ini. Itu nulis lafaz Allah di sebuah kertas, lalu dia remes-remes, kemudian dilempar ke lantai diinjak. Mahasiswanya kaget. Apa dia bilang? Ini itu hanya tulisan Allah, itu hanya kertas dan tinta. Allah itu di atas arsy, Allah di atas langit, dan Allah tetap suci walaupun kita tidak pernah disucikan Allah. Allah tetap agung walaupun Allah tidak pernah kita agungkan. Kebenaran sama kebatilan. Sampai seperti itu mereka ini. Beberapa waktu lalu kita pernah mendengar bahwa, bukan mendengar lagi, ada videonya dulu ya. Di Jawa Barat ada sebuah kampus. Di saat orientasi mahasiswa MOS, itu anak-anak dari filsafat mengatakan apa? Ayo ini semuanya kita selamat datang wahai adik-adikku di kampus bebas Tuhan. Dan kita tidak ingin punya Tuhan yang takut sama akal manusia. Ayo berzikir, anjing akbar. Sebelum ini terjadi di kampus Islam di Mesir. Kalau itu di kampus Kristen atau di kampus umum wajar, tapi terjadi di kampus Islam di mana kalau bukan lulus gelar S1-nya SAG, sarjana agama, gelar S1-nya jemaah sekalian. Ya. Itu terjadi di negeri kita. Ada bayangkan seorang dosen menangkahas, dosen masalah fikih nikah, dia berani membuat disertasi doktoral yang kemarin sempat ramai, di mana dia mengatakan bahwa hubungan badan antara laki sama perempuan di luar nikah boleh, asalkan di saat hubungan badan niatnya menggauli budak. Yang terjadi kan beberapa, Allah ya mungkin saya dengan Pak Ustaz mendatangi kampus IAIN dulu, masih IAIN sekarang jadi UIN Raden Said, betul ya? Jadi UIN Raden Said sekarang. Kita datangi di sana, kita minta supaya dipecat dosen ini bermasalah. Setelah kita ngobrol, dosen ini ternyata dosen fikih munakahas, fikih pernikahan coba. Kebayang nggak kalau dosen seperti itu ngajarkan cara nikah? Lama-lama siswa mengatakan nggak perlu nikah. Kenapa? Asalkan sebelum berbuat begitu harus niatnya apa? Menggauli. Itu di kampus Islam ini ibu sekalian, bukan di kampus umum. Kita masih ingat kan? Profesor, doktor bidang syariah namanya Mustah Mulia, dia berani mengatakan bahwa gay, lesbi, homo itu given, anugerah dari Tuhan, anugerah dari Tuhan yang patut disyukuri, nggak boleh diprotes. Itu di kampus Islam ya mas kalian. Kok bisa melahirkan pemikiran-pemikiran seperti itu? Tadi dari sistem pembelajaran yang salah, cara dan metodologi dalam memahami Al-Quran, memahami hadis, maupun memahami Islam yang salah. Bapak-bapak sekalian misalkan, saya nggak tahu apa bapak-bapak masih ingat atau tidak. Dulu ketika belajar SKI, di saat kita SMP maupun SMA, kan yang diceritakan itu adalah pertempuran antara Ali sama Muawiyah sama Aisyah. Bukan menceritakan bagaimana budaya Islam, jayanya Islam pada zamannya Khulafaur Rasyidin, bagaimana kejayaan Islam pada zamannya Bani Umayyah, Khalifah Bani Abbasiyah, dan bagaimana Islam jaya di Eropa pada zamannya Bani Umayyah di Spanyol Andalus. Nggak ada di cerita masalah itu. Yang diceritakan konflik antar umat Islam. Jadi ini jemaah sekalian, karena sistem pembelajaran Islam di kampus-kampus negeri Indonesia, di kampus Islam saya itu rusak. Yang dipakai tadi metodologinya orang Barat mengkaji Islam bukan mencari hikmah, tapi mengkaji untuk kritik, dikritik. Maka dulu Menteri Agama pertama Indonesia Haji Muhammad Rosyidi itu kan beliau sekolahnya di Eropa sana, doktor dan profesornya dan doktornya. Terus dia pernah mengingatkan Nurul Majid ini
yang biar elok daripada rusaknya kurikulum di Indonesia, orang Jawa Timur ya. Supaya dia tidak mengcopy paste pemikiran orang Barat tentang Islam tanpa dikritisi sama sekali. Tapi Nurul Ismail tetap saja mengcopy paste pemikiran Barat, lalu dia buat kurikulum dan bukunya sekarang jadi pengantar kuliah-kuliah keislaman di kampus-kampus Islam sekarang. Ya ini rusak aja sekali. Apa kata Haji Motorsyidi? Beliau bilang rusaknya orang Indonesia ketika belajar di Eropa menerima apa adanya pemikiran mereka tentang Islam. Masa kita belajar Islam kepada orang yang nggak tahu mandi junub, yang nggak pernah tayammum, jangan tanya berapa rakaat tahajudnya, nggak tahu. Tapi itu dijadikan sebagai guru Islam. Maksudnya begini, rusaknya karena banyak belajar Islam datang ke negeri Eropa, di kampus-kampus di Eropa itu namanya Islam Study, ada kelompok Islam Study, belajar Islam di negeri Eropa. Itu salah kaprah, itu Joko sembung makan kangkung, belajar Islam gak nyambung. Gimana ada belajar Islam kepada orang yang gak pernah wudhu, gak pernah tayammum, gak pernah sholat, jangan tanya berapa rakaat tahajudnya. Ya salah jemaah sekalian. Makanya para ulama mengatakan inna al-ilma, ilmu ini terutama terkait masalah hadis, dinun, agama. Kalian berahadukum amma ya'udina. Maka hendaklah kalian mencari tahu siapa gurunya untuk mengambil ilmu. Nanti masalah tersebut. Guru itu pasti memberikan efek kepada muridnya, efek apapun. Masalah muslimin yang benar-benar di Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ke berapa? 5. Dan yang terakhir yang menyebabkan penyimpangan akidah di negeri kita adalah apa? Karena lingkungan, baik lingkungan rumah, lingkungan sekolah atau lingkungan keluarga kita yang memang tidak menuju pada Islam yang benar. Anda bayangkan televisi nasional yang ada ditayangkan itu kalau bukan klinik syahwat, besok itu apa ada yang lain? Ada pengajian paling berapa sih? Pengajian itu pagi hari, kuliah subuh atau kuliah fajar, apa bahasanya itu tidak? Itu hanya berapa? Kurang lebih 1 jam, dipotong iklan hampir setengah jam. Iklan itu isinya wanita-wanita yang aurat, yang beraurat, atau klinik-klinik iklan rokok dan sebagainya. Sementara pengajian cuma setengah jam, sisanya 23 jam itu isi tadi. Kalau bukan syahwat, apa? Syubhat, klinik. Ada cerita tentang kerajaan Islam. Yes, yang ada di Jawa Barat itu namanya apa? Pajajaran. Tapi kliniknya 80%. Gak bisa ngomong apa kliniknya luar biasa. Itu loh. Apa tuh? Raden Kian Santang atau apa? Ada film, tapi masalah cinta dan syahwat. Namanya Ikatan Cinta, Ikatan Dosa, kenapa? Jadi ya mas kalian, inilah yang bermasalah ini. Dan yang parah lagi adalah anak-anak kita terdidik untuk menonton film-film ataupun kartun-kartun yang di situ nilai akhlaknya sangat kurang, bahkan kesyirikan. Contohnya apa? Maaf, dulu saya pernah lihat Krishna, Doraemon. Dulu kan Doraemon udah kayak Tuhan. Apa saja Doraemon bisa enggak? Ayam pakam nanti keluarkan dari kantong ajaib. Kayak kantong Jokowi kita ada 11.000 triliun. Ya kan? Katanya memang Pak Jokowi itu sering nonton Doraemon. Makanya mungkin terpengaruh ada kantong ajaib 11.000 triliun. Apa bagi ibu sendiri? Jadi ya mas kalian, udah begitu Krishna, segalanya bisa. Makanya saya pernah dengar itu di kampung saya. Di kampung ada anak kecil itu ngomong begini, ya Krishna, kaget saya. Setahu saya di kampung saya 100% Muslim. Diselidiki ternyata anak itu kalau pagi ya nontonnya apa dulu? Krishna apa? Krishna, kemudian malam nonton apa? Alhamdulillah dari Muslim. Ini yang terjadi di diri kita. Wajar kalau seandainya terjadi berbagai macam penyimpangan akidah di diri kita. Tontonan sudah sangat buruk,
ketika kuliah di sekolah Islam, kuliah Islam jadi kayak gitu ya. Masya Allah. Baik, terima kasih yang mudah-mudahan Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekilas dari apa yang disampaikan ya, terkait masalah fitnah-fitnah syubhat zaman sekarang. Ya, ada pun yang lain sebelum bismillah Ahmadiyah dan sebagainya, insya Allah terlanjutkan pada tema lain, insya Allah berikutnya. Saya kira sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya silakan. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri sampai sini. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.